Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg di Jerman sejak tahun 2022 dan aku ke Jerman sejak tahun 2018, tepatnya di Kassel. Basically aku upload video tentang bagaimana cara aku melakukan sesuatu di Jerman, kayak bagaimana aku au pair Ausbildung dan tips-tips hidup di Jerman, atau cerita hidup aku di Jerman, atau kayak daily life aku gimana. Tapi untuk kalian yang gak berniat ke Jerman atau yang gak tinggal di Jerman, aku juga upload video tentang self-development atau bagaimana cara aku lebih percaya diri, bagaimana aku tentram dengan diri aku sendiri, lebih puas dengan diri aku sendiri. Dan di video kali ini aku mau update ke kalian tentang Ausbildung baru aku. Dan aku mau update aja kehidupan aku sekarang di Jerman. Sebelum aku membahas tentang pekerjaan sebagai Alltagsbegleiterin atau sebagai asistennya orang lansia, aku mau update dulu ke kalian tentang Ausbildung aku yang sekarang. Selamat menyaksikan. Untuk kalian yang belum tahu ceritaku atau kalian ngelihat video ini, jadi dulu aku datang sebagai au pair dan aku melanjutkan FSJ dan aku melanjutkan Ausbildung sebagai perawat. Namun aku hanya tahan 2 tahun dan setelah itu aku kerja sebagai asisten perawat dan aku bekerja sebagai Alltagsbegleiterin atau dimana aku menjaga pasangan lansia di rumah mereka. Dan sekarang atau sejak bulan Agustus aku memulai Ausbildung aku sebagai bahasa Jermannya Rechtsanwalt Fachangestellte atau paralegal atau asisten yang legal. Seperti itu. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa karena aku nggak tahu menau selama aku di Indonesia di bidang pekerjaan ini, so maafkan bahasa aku. Untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa aku memilih Ausbildung baru ini, well, ketika aku Ausbildung sebagai perawat, di sana ada pelajaran Rechtsgrundlage atau ada pelajaran hukum, dan entah kenapa itu sangat-sangat menantang dan itu sangat asik gitu, dan aku sangat suka gitu beropini sama guru aku. Dan itu cuma kayak menggunakan logika gitu, kayak nggak sesusah matematika atau nggak sesusah biologi, kayak nggak sesusah gimana organisasi ini dimana fungsinya apa gitu. Kayak ini cuma kayak kamu mikir logis gitu, kamu mikir pakai menggunakan logika gitu. Dan aku suka banget. Dan setelah itu ya Ausbildung aku nggak selesaikan dan aku kerja ini itu, dan aku kayak ada keinginan banget pengen kuliah hukum, tapi karena bahasa dan of course karena keuangan nggak bisa seenaknya kuliah di sini dan harus studium kolek dulu ini itu, pokoknya kayak nggak gampang. Jadi aku cari alternatif dan ternyata alternatifnya itu ada Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Oke, yang kedua, cara aku apply gimana dan gimana cara aku diterima walaupun aku nggak berbahasa Jerman. Dan sebelum aku mengapply Ausbildung ini, aku mikir beribu-ribu kali apakah aku bisa, apakah aku mau, karena bahasa gitu doang. Kayak yang bikin aku ragu tuh cuma bahasa gitu. Tapi dari sana aku kayak oke, kayaknya aku harus ngelanjutin kursus bahasa Jerman. Jadi aku ngelanjutin kursus bahasa Jerman privat, dan ya itu pokoknya sangat-sangat menolong semuanya dengan gramatik, dengan bahasa aku, gimana aku mengartikulasikannya ini itu, pokoknya kayak lohnt sich gitu, kayak worth it banget gitu walaupun mahal pakai kursus bahasa Jerman. Dan setelah aku siap dengan bahasa aku mulai cari-cari gimana caranya apply untuk Ausbildung ini. Sayangnya banyak banget Ausbildung di bidang ini, di bidang perekonomian, di bidang bisnis, sedangkan aku nggak terlalu suka sama bisnis, aku nggak terlalu suka sama kayak begituan, kayak ekonomi berhitung-hitung, aku nggak suka. Jadi aku cari-cari yang Richtung Arbeitsrecht, Richtung kayak hukum pekerjaan, hukum untuk manusia, hukum kayak warisan ini itu, pokoknya yang kayak bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Akhirnya aku Google kayak ada nggak kayak platform lain untuk apply Ausbildung ini, dan ternyata aku nemu namanya Rechtsanwalt Kammer. Kamar itu kayak di Indo mungkin artinya kamar untuk tidur, tapi di sini kamar tuh kayak ruangan dimana
kayak ruangan yang berisi sesuatu gitu, dan di sini kamar di sini tuh kayak satu website atau satu list yang isinya kantor-kantor pengacara gitu. Dan aku waktu itu apply ke 6 kantor pengacara. Aku siapin Anschreibungnya atau emailnya, aku siapin CV, aku siapin surat motivasi baru, aku siapin, pokoknya aku udah siapin semuanya. Dan setelah aku Bewerbung dan setelah aku kirim lamaran Ausbildung aku langsung telepon mereka. Aku coba bilang ke mereka, hey, aku mau make sure kalau tuh sampai ke mereka, dan aku nunggu konfirmasi mereka gitu. Jadi kayak nggak overvalue atau nggak sebelah mata, kayak aku bener-bener daftar, aku komunikasi sama orang sana, dan ya, dan pokoknya itu semuanya kuncinya cuma bahasa, that's it. Dan ya itulah cara aku Bewerbung, dengan penuh tantangan karena bahasa ini, dan perlu fokus dan harus kayak strike ke tema gitu kan. Dan akhirnya aku diundang ke Bewerbungsgespräch. Aku udah waktu itu dapat 4 Bewerbungsgespräch. Yang pertama aku sampai ada praktik 3 hari, tapi itu aku nggak suka karena itu kayak tipikal pengacara yang menggunakan muridnya gitu. Dan aku banyak bukan dimarahin, kayak diteriakin gitu, kayak aku nggak tahu, dia mikir aku kerja di sana dan dia mikir aku udah tahu semuanya, dan dia cuma teriak-teriak, dan kayak pokoknya something wrong gitu sama dia. Dan pokoknya tuh kayak aku nggak balik lagi, aku nggak bilang ya, walaupun dia bilang aku bakalan seneng katanya kalau kamu Ausbildung di sini, tapi no kata aku gitu kan. Ya pokoknya itu bukan pengalaman yang baik, dan karena si pengacara itu sendirian sama satu pelajar atau sama satu acubi, dan si acubi itu bener-bener kerja buat si pengacara ini gitu, dan pokoknya digunakan banget. Dan yang kedua, itu sedih banget, itu bukan Rechtsanwalt-Fachangestellte sih, itu lebih ke notar gitu. Dan notar kerjaannya tuh mungkin lebih berat dari Rechtsanwalt-Fachangestellte, karena kamu harus nulis Vertrag, kamu harus nulis ini, kamu harus banyak nulis gitu tanpa diktat. Kalau diktat itu kan kayak kita nulis apa yang di pengacara bilang gitu, kita dengarkan dan kita tulis apa yang pengacara bilang. Tapi kalau notar itu kayak bener-bener kita harus inisial nulis sendiri. Dan tetap aja aku diundang ke Bewerbungsgespräch mereka. Di sana ada 2 cowok gitu, kayak Oberchef apa gitu pokoknya. Dan sumpah itu kayak I know gitu, Jerman itu bukan mother tongue aku, tapi at least kalau kalian gak mau nerima aku, gak usah gitu ngundang-ngundang aku. Well, aku tahu ini kayak mereka bermaksud baik, mereka bermaksud mau nolong aku, tapi kayak pas aku diundang, salah satu dari mereka bilang kayak, kamu yakin mau kerja di Bereich ini di sini? Karena semuanya pakai bahasa Jerman, kamu harus nulis bahasa Jerman loh, ini. Terus dia lihat CV aku, dia lihat surat motivasi aku, terus katanya, nih kata ini nih katanya, ini gramatiknya salah ya, ini gramatiknya salah ya kata gitu. Terus kata aku, iya, aku ich bin dran gitu, emang aku lagi kerja dengan bahasa Jerman aku gitu, so kan. Terus ya pokoknya mereka kayak benar-benar meremehkan aku. Katanya coba kamu apply di Botschaft Indonesia atau di kantor-kantor hukum yang pakai bahasa Inggris katanya. Well, dari sana mereka udah baik, dan kata mereka juga, sorry kita nggak bisa nerima kamu katanya. Tapi kalau kamu butuh pertolongan, kalau kamu benar-benar nggak ada opsi lain, kamu beritahu kami aja katanya gitu. Oke, kata aku. That's it, udah itu aja. Dan yang ketiga, ini kayak 1 bulan setelahnya aku ada interview di mana aku sekarang Ausbildung. Pas di interview itu sangat-sangat nyaman. Aku di interview sama 3 orang, semuanya cewek-cewek, dan smooth banget. Dari sana aku kayak nggak gimana ya, kayak nggak ngeliatin banget motivasi aku pengen ini gitu. Kayak aku bener-bener jadi diri aku sendiri. Aku cuma kayak gitu, tenang aja gitu. Kayak mereka nanya aku jawab, kalau aku ada pertanyaan aku jawab, kalau aku nggak ada pertanyaan aku bilang aku nggak ada pertanyaan lagi karena semua pertanyaan aku udah terjawab kata aku. Kalaupun aku ada pertanyaan kata aku, pasti aku tulis si Frau ini gitu kan. Terus mereka kayak ngasih probe atau ngasih contoh, katanya oke, sekarang kamu tulis probe ya katanya gitu. Terus aku tulis diktat ya katanya gitu. Terus mereka bilang kayak nah, dan aku cuma nulis aja gitu kan apa yang mereka bilang.
mereka nerima dan kata mereka kita bakalan mailen ke kamu. Dan ya aku nunggu, dan setelah 1 minggu aku ada lagi bewerbungsgespräch di kantor hukum lain. Ini kantor hukumnya kecil, ini nggak terlalu internasional, ini kayak mostly pakai bahasa Jerman. Di kantor hukum sebelumnya mereka kayak setengahnya pakai bahasa Inggris gitu, jadi kayak bener-bener internasional banget. Dimana sekarang aku Ausbildung tuh kayak bener-bener internasional banget gitu. Selanjutnya di sana kayak mereka baik banget, mereka Jerman banget, mereka tradisional banget, dan ya tapi aku kayak bener-bener gak ada perasaan kayaknya aku bakalan terima atau nyaman atau gimana gitu. Aku cuma kayak gitu kan. Mereka juga benar-benar nanya soal bahasa Jerman aku, dan aku pulang, dan setelah pulang aku dapat Zusage. Aku diterima di kantor hukum yang sebelumnya, kantor hukum dimana aku sekarang Ausbildung. Aku seneng banget, mereka juga seneng. Ya kayak aku nggak ada rasa khawatir, aku nggak ada rasa takut, aku nggak rasa ini bakalan jadi tantangan. Nggak, aku kayak ya udah sih gitu, tenang-tenang aja. Aufgabe aku tuh cuma bahasa Jerman, udah gitu kan. Dan beberapa hari selanjutnya aku dapat meldung dari kantor hukum lain, kantor hukum terakhir yang aku interview. Mereka minta aku untuk datang lagi, untuk interview lagi sama pengacaranya gitu kan. Tapi kata aku, sorry aku udah nemu stelle gitu, aku udah nemu tempat, aku udah diterima di tempat lain. Dan ya ketika aku melamar Ausbildung itu bulan Februari, pokoknya awal tahun, kayak Januari Februari gitu. Jadi aku kayak bener-bener banyak persiapan, banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya. Walaupun aku nggak terlalu mempersiapkan, aku cuma kayak bener-bener lebih fokus aja ke bahasa Jerman sih. Dan ya akhirnya bulan ini awal Agustus, tanggal 1 Agustus aku mulai Ausbildung. Tapi nggak langsung ngampus karena sekarang lagi Ferien, di sini lagi libur sekolah di Hamburg. Jadi untuk sebulan ini aku kerja atau aku praksis, dan September baru mulai sekolah. Ya ini kayak udah 3 minggu udah vorbei, atau 2 minggu udah vorbei, atau 2 minggu sudah berlalu dimana aku kerja di sini. Dan so far sejauh ini aku bener-bener aku happy, aku ngerasa sangat-sangat diterima sama mereka. Walaupun aku kayaknya aku orang kedua yang bukan dari Jerman, kayak mereka semuanya orang Jerman, mereka semuanya Jerman, dan kita mesti juga ngomong pakai bahasa Jerman. Tapi aku ngerasa bener-bener mereka nerima aku ngerasa nyaman, aku bener-bener belajar setiap hari. Walaupun aku nggak ada Aufgabe, aku belajar bahasa Jerman, dan aku selalu dapat Aufgabe. Kayak aku suka, kadang aku juga nulis diktat dari pengacara-pengacara muda yang percaya sama aku, dan aku juga kadang nulis diktat bahasa Inggris gitu. Dan ya jadi Aufgabe awal-awal aku kerja, aku kayak ngeprint, nge-copy, nge-scan itu sudah gehortat kayak gitu. Dan aku juga belajar gimana kayak dokumentasi akte-akte ini itu. Dan aku juga kadang baca si pengacara lagi ngurus masalah apa, topik apa, dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Ya tapi pekerjaan utama kita itu kayak bener-bener nulis apa yang si pengacara bilang. Kayak mereka punya alat, mereka bilang saya geehrte ini itu, dan aku tulis. Kadang aku juga dapat diktat bahasa Inggris, dan setelah aku tulis, aku liatin ke kolegin aku, mereka korikian atau mereka membenarkan, mereka menjelaskan ini itu. Pokoknya kayak alhamdulillah aku nyaman banget sama Ausbildung yang sekarang. Dan awal Agustus atau tanggal 1 Agustus juga aku pindah ke Wohnung baru karena di Wohnung sebelumnya agak mahal, dan aku tinggal sama 2 cowok dimana sangat-sangat anstreng, dimana sangat-sangat aku nggak bisa lagi pokoknya. Jadi aku pindah dan aku menemukan Wohnung di sini. Aku sekarang tinggal sama 1 perempuan, dia penari, dan kita mengerti satu sama lain. So ya aku excited untuk nge-share ke kalian perjalanan aku sekarang. Dan
Dan aku juga sangat-sangat berterima kasih sama kalian yang udah support aku lewat komentar, lewat DM Instagram atau lewat website. Yang kalian, motivasi kalian atau feedback kalian, saran kalian maupun kritik kalian, aku sangat-sangat berterima kasih sama kalian. Dan aku juga pengen lebih terkoneksi dengan kalian, tapi di other side aku juga nggak selalu sama HP, aku nggak selalu di Instagram atau jadi so pokoknya aku makasih banget sama kalian. Aku baca komen-komen kalian, aku baca pesan-pesan kalian. Mungkin aku nggak akan balesnya, mungkin aku nggak akan bales secepat mungkin, tapi makasih banget pokoknya. Maksudnya tanpa support dari kalian, tanpa motivasi dari kalian, tanpa saran atau apa, aku nggak akan melangkah sejauh ini, aku nggak akan mikir sejauh ini. So thank you so much. Mungkin itu aja, aku nggak bisa ngomong banyak karena aku capek banget. Ini hari Jumat dan besok maksudnya hari Sabtu sama Minggu aku kerja buat kerja sampingan aku harus bangun pagi, tapi aku pengen nyempetin untuk update karena kalau enggak, aku nggak tahu kapan aku ada waktu lagi dan aku ada keinginan lagi atau lulus lagi buat bikin video. So semoga ini menginspirasi kalian atau menjawab pertanyaan kalian dan memotivasi kalian. Semoga kabar kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja mentally, physically. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.